Hello, students. Good morning, everybody. Yeah, how are you this morning? I hope you are fine. Keep spirit and you are ready to join my subject this morning. Alright, we continue our material. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris. Our topic today about asking if someone remember or not. Menanyakan apakah seseorang masih ingat atau tidak. Yeah, I'm sure you have past time. And if you have past time, yeah, sometimes our friend ask about our past time if you remember or not. Nah, jadi materi kita hari ini tentang menanyakan seseorang apakah dia masih ingat atau tidak. Dan kita pasti memiliki masa lalu, dan kadang-kadang masa lalu kita perlu untuk kita ingat. And here there is some example of the expression of asking someone remember or not. Formal expression. Expression, first expression, I wonder if you remember. Ya, saya ingin tahu apakah kamu masih ingat. Bla 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 bla. Nah, jadi titik-titiknya silakan Anda isi dengan apa yang kamu tanyakan kepada seseorang. You remember bla bla bla, don't you? Kamu masih ingat titik-titik. Iya kan? Nah, don't you artinya iya kan? You have not forget bla bla bla, have you? Ya, kamu masih belum lupa titik-titik. Belum lupa kan? Don't you remember? Tidakkah kamu ingat titik-titik? Nah, jadi titik-titiknya isi dengan apa sesuatu yang kamu tanyakan kepada seseorang. Do you happen to remember it now? Apakah kamu masih mengingat itu sampai sekarang? Ways to respond, cara untuk merespon dari expression ini. Let me think. Yes, I remember. Ya, biarkan dulu saya pikirkan. Ya, saya ingat. Kedua, I remember especially the scenery. Ya, saya masih ingat khususnya pemandangan pada saat itu, bagaimana pemandangannya. I'll never forget that. Saya tidak pernah melupakannya. I'll always remember. Saya akan selalu mengingat. I can remember it clearly. Saya bisa mengingatnya dengan jelas. Ya, itulah the expression of asking someone remember or not. Oke, kita lanjut. Next expression, informal expression. Nah, maksudnya informal expression ini ekspresi yang tidak begitu formal. Nah, jadi yang tidak begitu formal ini kita bisa kita gunakan terhadap orang yang sebaya dengan kita, atau adik kita, atau teman akrab. Itu maksudnya informal, situasi informal. Remember the old house we used to live in. Nah, apakah kamu masih ingat rumah tua yang kita di mana kita tinggal dulu? Remember that? Masih ingat itu? I'm sorry, I don't remember. Maaf, saya tidak mengingatnya. Di sini ways to respond, cara meresponnya. Hold on. Yes, I got it. I know. Ya, saya tahu. It's coming back to me now. Nah, itu masih teringat sama saya sekarang. Di sini respon if you forget. Jawaban jika Anda lupa. Sorry, I've completely forget. Ya, maaf, saya sudah melupakannya. I'm afraid I forget. Maaf, saya lupa. I really can't remember. Saya benar-benar tidak mengingatnya lagi. I'm afraid I have no memory of him. Ya, maaf, saya tidak ada ingatan lagi dengan dia, kenangan lagi dengan dia. Let me think. No, it's gone. Ya, maksudnya biarkan saya pikirkan. Oh, itu sudah hilang di pikiran saya. Sorry, it slipped off my mind. Ya, itu sudah hilang dari ingatan saya. Nah, jadi that is the expression of asking someone remember or not.
Oke, kita akan masuk di contoh percakapan. Jadi di situ bagian H, work in pairs, complete this conversation with expression of remember or forget. Practice the conversation with your friend. Di sini Anda akan melengkapi percakapan di bawah ini. Percakapannya masih tentang remember atau forget. Jadi nanti silakan Anda praktikkan dengan teman-temanmu. Jadi dari ungkapan ini Anda menggunakan ungkapan remember atau forget. Number one, situasinya in classroom, situasinya di dalam ruang kelas. Teacher, good morning everybody. Ya, maka student mengatakan, ya, good morning. Itu nanti diisi di sini. Teacher, do you bring your dictionary with you today? Apakah Anda sudah membawa kamus hari ini? Ya, kata siswa pertama, I'm sorry sir. Maaf Pak. Maka apa kira-kira diisi di sini? Berarti kalau dibilang maaf, berarti otomatis dia lupa, ya kan? Jadi silakan diisi the expression of forget di sini. Teacher, and you? Dan bertanya kepada siswa yang lain. Ya, maka apa kira-kira di sini? Berarti menanyakan apakah masih ingat atau tidak. Dua-duanya. Ya, maka siswa yang kedua, I do sir. Iya Pak, saya sudah membawanya. Maka di sini apa kira-kira? Titik-titik, what you told us last week. Titik-titik, apa yang kamu katakan kepada kami minggu yang lalu. Apa kira-kira diisi di sini? Berarti di sini ungkapan masih ingat. Berarti saya masih ingat apa yang kamu katakan kepada kami minggu yang lalu. Apa yang dikatakan guru minggu yang lalu adalah membawa kamus. Maka teacher mengatakan good student. Ya, kamu siswa yang baik. Oke, kita lanjut. Number 2. It was Sunday morning. Wati got dressed and had breakfast quickly. He was ready to leave for school. His mother was a little puzzled. Yang kedua ini, pada pagi hari Minggu, Wati berpakaian dan sarapan dengan terburu-buru. Dia sudah siap untuk pergi ke sekolah. Ibunya sedikit agak bingung. Ya, kenapa bingung? Ya, karena kenapa anak-anaknya pakai pakaian sekolah pada hari Minggu? Biasanya hari Minggu kan tidak pergi ke sekolah, tapi si Watinya pergi ke sekolah pada hari Minggu. Berarti ada apa dengan si Wati? Makanya ibunya bingung. Katanya mother, hey, are you going to school? Apakah Anda pergi ke sekolah? Maka Wati, yes ma'am, I oversleep, I'm in a hurry. Ya bu, iya bu, saya terlambat bangun. Saya lagi terburu-buru. Maka apa kata ibunya? Mengingatkan, tidakkah kamu ingat kalau hari ini hari Minggu? Ya, maka don't you remember today is Sunday? Maka oh my goodness, I thought it's school today. Oh Tuhan, saya pikir hari ini hari sekolah seperti biasa. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang sama? Okay, the next number. Tina's father wants to make a call to Intan, travel again for a plane ticket. He doesn't remember the phone number. Ayahnya si Tina ingin memanggil Intan. Intan ini sebuah agen travel dan dia tidak mengingat nomor HP-nya. Kata father, Tin, bla 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 bla. Apakah kamu masih ingat nomor Intan? Maka Tina, sorry dad, bla bla bla. Why don't you look up in the yellow page or ask the direction assistant? Ya, mengapa kamu tidak melihatnya di buku yellow page ini, buku daftar buku nomor teleponnya, yellow page, atau menanyakan kepada asisten direksi. Ya, maka apa kira-kira isi percakapannya? Kita lanjut. Nanti diisi percakapannya ya. Di sini materi berikutnya, work in pairs. Read the following announcement, then have conversation with your friend. Di sini condolence. Announcement itu condolence. Condolence itu artinya ungkapan turut berduka cita. Ya, mungkin Anda sering melihat itu ungkapan turut berduka cita. Jadi kalau sudah ada tulisan condolence, berarti ungkapan turut berduka cita.
Di sini, we wish to express our deepest condolence on the passing of Amir Daud. Ya, kami dengan rendah hati mengungkapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya. Passing of itu meninggal ya. Amir Daud, the first chief editor in the Jakarta Post. 78 years old of age, Saturday, September 9, 2006. Ya, dia adalah pemimpin editor di majalah Jakarta Post, umur 78 tahun, pada hari Sabtu 9 September 2006. His body is laid out at Jalan Saburaya number 2, Rawamangun, East Jakarta. Ya, dia akan disemayamkan di Jalan Saburaya nomor 2, Rawamangun, Jakarta Timur. Burial will be in Tanah Kusir Cemetery, South Jakarta on Sunday, September 10 at 10 a.m. Ya, dia akan dikuburkan di kuburan Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada hari Minggu, tanggal 10 September jam 10 pagi. Berarti mereka Muslim ya. Biasanya dikuburkan pada pagi. My God Almighty bless and keep him always. Semoga dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. The manager and staff of the Jakarta Post. Maksudnya yang mengirim ini manajemen dan juga staff di majalah The Jakarta Post. Di sini for the Jakarta Post September, ini di tanggal mengucapkan ini, berarti 10 September 2006. Oke, di sini dari percakapan condolence di atas, nanti silakan Anda mengisi titik-titik ini. Diisi titik-titik berdasarkan condolence, data-data dari condolence. Misalnya, you may follow this conversation. Do you know who Mr. Amir Daud is? Apakah Anda mengenal siapa Mr. Amir Daud? Ya, sorry, I'm completely forget. Saya sudah lupa. Well, he was. Siapa Mr. Amir Daud? Berarti di sini he was the first chief editor of Jakarta Post. Berarti nanti kamu isi di sini. He was the one. You mean the first editor? What happened to him? Apa yang terjadi dengan dia? Right. Dia titik-titik. Apa yang terjadi dengan Mr. Amir Daud? Dia sudah meninggal. He passing off. Mana jawabannya di sini? Ini. Passing off artinya meninggal dunia. Jadi nanti silakan dilanjutkan untuk mengisi titik-titik berikutnya. Oke, itu saja dulu pertemuan kita untuk kali ini. Dan sampai ketemu. Good morning and see you in next week. Tetap semangat belajarnya. Tetap mengikuti pembelajaran dari. And God bless you all. Thank you.